Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Baik, mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di materi pada pertemuan ke-6 kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nah, sebelum kita mulai penjelasan pada hari ini mengenai hakikat, instrumen, hingga praksis demokrasi di Indonesia, kita lihat dulu ada beberapa cuplikan, gambar, dan video mengenai fenomena sosial tentang demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi, Saudara. Kerusuhan terjadi saat massa dari berbagai desa di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di kantor depan pendopo rumah PJ Bupati. Ya, massa ini berunjuk rasa mendesak PJ Bupati untuk melantik 57 kepala desa terpilih. Sejumlah orang terluka dan fasilitas umum rusak akibat kejadian ini. Situasi kian memanas saat massa memaksa masuk dengan merobohkan gerbang pendopo di Payuda untuk bertemu dengan PJ Bupati Banjarnegara. Upaya menjebol gerbang pendopo membuat polisi bertindak tegas menghalau warga dengan menyemprotkan air dan gas air mata. Bentrokan pun tak terhindarkan. Warga yang emosi akhirnya mengamuk merusak berbagai fasilitas umum, yakni merusak pos Satpol PP di Komplek Pemkab Banjarnegara. Bentrokan ini mengakibatkan 10 warga dan 2 polisi mengalami luka-luka. Untuk anggota kami, Kabak Ops kami, Kompol Priyo mengalami patah tulang, dan juga Kadif Dalmas kami mengalami luka pada pelipis. Untuk dari pengunjuk rasa sendiri, tadi informasi ada 10 orang terkena sesak napas karena gas air mata. Saat ini sudah dirawat dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Aksi yang dipicu adanya desakan massa kepada PJ Bupati Banjarnegara agar melantik sebanyak 57 kepala desa yang telah terpilih pada 5 April lalu. Namun PJ Bupati menunda pelaksanaan pelantikan hingga 2 tahun mendatang. Tapi kenapa ada pelantikan itu ditunda? Harusnya kalau secara logika sebelum ada pemilihan kepala desa itu sudah diagendakan bahwa akan dilanjut 2 tahun jadi 8 tahun. Kenapa? Yang menjadi kepala desa terpilih ini Bapak tidak memikirkan ruginya berapa juta. Aksi unjuk rasa akhirnya bisa dibubarkan setelah adanya perwakilan pengunjuk rasa yang berdialog dengan PJ Bupati. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Biasanya kita sering menyalahartikan, yakni yang mana pada video dan gambar yang kalian lihat, yakni demokrasi diartikan dengan anarki. Nah, sebelum kita membahas itu, kita bahas dulu konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Berdasarkan Abraham Lincoln, demokrasi adalah the government from the people, by the people, and for the people. Namun, demokrasi jika merujuk pada konsep kehidupan negara atau bermasyarakat, maka yang mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, bersyarikat, dan menegakkan rule of law. Adanya pemerintah mayoritas yang menghormati hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Namun secara terminologi, demokrasi juga diartikan bahwa banyak pandangan tentang demokrasi, yang mana tidak ada pandangan tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan atau sebuah sistem politik, atau sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Kalau menurut Sanusi pada bukunya, ada 10 pilar demokrasi konstitusional, yakni yang pertama, demokrasi yang berketuhanan. Kemudian, demokrasi dengan kecerdasan,
diikuti dengan demokrasi berkedaulatan rakyat, kemudian demokrasi rule of law, kemudian demokrasi dengan pembagian kekuasaan, diikuti kembali dengan demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, hingga yang terakhir yakni demokrasi yang berkeadilan sosial. Indonesia menganut demokrasi yang khas, yakni demokrasi Pancasila. Apa sih itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila dalam arti luas, yakni kedaulatan atau kekuasaan tertinggi pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit, yakni kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, kali ini kita coba diskusi kembali tentang alasan mengapa sih diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, kalau misalnya nih kita andaikan tanpa adanya demokrasi di suatu negara, maka segala sesuatunya tuh diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Oleh sebab itu, demokrasi itu sangat penting sekali dan diperlukan oleh masyarakat. Tidak hanya sekedar pemerintahan yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, namun juga diperlukan masyarakat yang komplement serta mendukung dan terlibat dalam membangun demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi, tak ada yang ingin menang sendiri, tidak ada yang ingin memaksakan kehendak. Namun, dengan adanya demokrasi, maka ada rasa saling menghargai, menghormati, mengerti, menerima pendapat orang lain, hingga lapang dada dan tenggang rasa. Kalau kita galih nih sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila, maka akan ada 3 sumber. Yakni yang pertama, yakni tradisi kolektivisme atau permusyawaratan desa. Kemudian, dalam ajaran Islam menurut kebenaran dan keadilan ilahi. Kemudian kalau menurut paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin penggerak kebangsaan dasar-dasar berkemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Dan serta ada nih sejarah demokrasi Indonesia menurut Budiarjo. Yakni ada 4, yakni ketika masa Republik Indonesia pertama, yang mana yakni dari tahun 1945 hingga 59 tentang demokrasi konstitusional. Kemudian masa Republik Indonesia kedua dari tahun 1959 hingga 65 demokrasi terpimpin. Kemudian masa Republik Indonesia ketiga tahun 1965 hingga 1998 tentang demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir yakni masa Republik keempat, yakni sekarang dari tahun 1998 hingga sekarang, yakni masa reformasi, yang mana menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia kedua. Sekarang mari kita coba untuk membangun argumen tentang dinamika serta tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama yakni demokrasi Indonesia, yakni demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan norma UUD NRI 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar negara. Serta praktek demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika berkebangsaan kehidupan bernegara Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tatanan empirik mengalami pasang surut. Sebagai pilihan untuk pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Nah, ini dia ada beberapa ilustrasi ya tentang demokratis. Nah, banyak itu belum tentu benar. Nah, yang dimaksud di sini apa sih bahwa banyak itu belum tentu benar? Nah, kita harus sadar bahwa sebenarnya hidup penuh dengan pilihan sulit yang harus diputuskan. Dan apalagi emosional, pilihan yang cepat tidak selalu benar. Uniknya, tidak selalu disukai dalam masyarakat kita, yakni tidak selalu benar. Nah, terkadang apa yang benar itu tidak selalu disukai oleh masyarakat. Namun, kita berkaca lagi, apa itu demokrasi? Demokrasi yakni kita harus ada berprinsip keadilan tentang kebenaran.
Nah, ini dia. Banyak belum tentu benar, apalagi brutal. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita perbuat untuk mencerminkan demokrasi Pancasila? Pertama, kalian harus jaga diri kalian. Jangan ikut-ikutan, jangan FOMO. Jangan dikarenakan isu yang lagi hype, sedang ada demo, kita ikut-ikutan demo. Jangan, tapi kalau misalnya kita mau ikut demo, kita harus tahu dong demo apa yang kita ikuti. Jangan hanya sekedar FOMO. Jadilah pribadi yang sebelum kalian berpindah, kalian juga harus memikirkan benar atau tidaknya. Karena itu akan mencerminkan karakter kalian. Demokrasi itu bukan semena-mena kalau ada sesuatu yang sedang hype, sedang ramai, kalau enggak. Demokrasi itu kalian harus benar-benar memikirkan apa sih yang salah, apa sih yang benar, kegiatan apa yang bisa kalian ikuti atau tidak. Nah, ini dia nih, ada ilustrasi lagi. Ikut-ikutan itu sama aja dengan untul munyuk. Nah, namun bukan berarti kalau kalian nggak boleh ikut-ikutan terus kalian jadi apatis. Jangan apatis dan diam saja, tapi kalian juga harus gerak. Tapi bergerak, berbicara itu dan bertindak itu juga harus difikirkan dulu. Nah, oleh karena itu kalian harus belajar. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Nah, dari pengertian di atas tentang demokrasi, saya harap kalian bisa memahami apa sih sebenarnya pengertian demokrasi itu sendiri. Jangan kalian teriak-teriakan apa itu demokrasi, tapi kalian tidak paham apa itu demokrasi. Nah, kali ini saya ingin memberikan sedikit tugas nih buat kalian untuk, yakni saya ingin kalian mengambil satu isu mengenai isu sosial ya, terutama ya, tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Bagaimana sudut pandang kalian? Ambil saja satu isu yang sedang terjadi di Indonesia dan kalian coba analisa mengenai demokrasi Pancasila. Apakah sudah benar terapkan demokrasi di Indonesia ini? Nah, baik, mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Kali ini saya akan berikan waktu buat kalian untuk menyiapkan dan mencari isu tersebut, dan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.